Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu lagi bersama saya Sukma Yeti pada video pembelajaran yang selanjutnya, yaitu masih sambungan dari bab 5, subbab yang ketiga, yaitu tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan Ananda simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa ruzuqni fahman. Amin. Ananda semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada subbab yang ketiga ini yaitu untuk membiasakan diri bisa bersikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Kemudian, kita mampu meyakini kebenaran hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu apa saja hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Tahukah kamu apa saja hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Tahukah kamu apa saja hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Sejak Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, maka peristiwa itu memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan agama Islam. Sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk tinggal di kota Madinah bersama dengan para sahabat, maka agama Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita pelajari dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ini. Di antaranya, pada peristiwa yang pertama, yaitu ketika Nabi memberitahu Abu Bakar bahwa telah turun perintah untuk melaksanakan hijrah, maka pada saat itu Nabi dan Abu Bakar menyusun rencana yang matang sebagai salah satu usaha untuk keselamatan di dalam perjalanan melaksanakan hijrah. Kemudian, ketika Nabi dan Abu Bakar berada di dalam Gua Sur, maka pada saat itu Nabi dan Abu Bakar memasrahkan diri secara penuh kepada Allah dan hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Maka, sikap yang dapat kita pelajari dari hal tersebut adalah bahwa hendaknya setiap muslim mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi segala peristiwa. Jadi, teladan yang mampu kita pelajari dari peristiwa ini adalah sikap ulet dan tawakal. Peristiwa selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad menolak unta yang diberikan oleh Abu Bakar. Maka pada saat itu Nabi tidak mau menerima unta tersebut dengan percuma. Jadi Nabi akhirnya memberikan sejumlah uang kepada Abu Bakar, barulah beliau mau menaiki unta tersebut. Maka sikap yang dapat kita pelajari dari hal tersebut adalah bahwa seseorang harus rela mengorbankan segala yang dimilikinya untuk mencapai cita-citanya. Dan juga, teladan yang dapat kita pelajari adalah sikap ikhlas dan rela berkorban. Ananda semuanya, dalam perjalanan hijrah ini melibatkan banyak sekali kelompok, seperti dari kelompok lelaki dewasa yaitu Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, kemudian dari kelompok pemuda yaitu Abdullah putra Abu Bakar, kemudian dari golongan remaja yaitu ada Ali bin Abi Thalib, dan juga dari kaum perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, yang juga yang terakhir dari golongan non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Dalam hal ini,
kita mengetahui bahwa betapa pentingnya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Itulah hikmah dari hal tersebut. Kemudian adapun teladan yang dapat kita pelajari yaitu tentang adanya kerjasama dalam melakukan segala sesuatu, maka hal itu lebih menjamin kepada keberhasilan. Kemudian, bagaimana kita bisa meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka, hal yang pertama yang bisa kita teladani adalah sikap ulet, yaitu kemampuan untuk mengatur cara berpikir yang efektif. Misalnya, ketika dia memiliki hambatan dalam belajar, maka ia membuat kelompok belajarnya sendiri agar mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan secara sendiri. Selanjutnya, yaitu sikap ikhlas. Dalam sikap ikhlas ini, kita berusaha untuk tidak mengharapkan imbalan dan pujian ketika kita membantu teman. Ketika kita mendapati teman yang sedang kesusahan, maka haruslah kita membantunya dengan sikap yang ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Setelah mempelajari tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, maka sikap yang bisa aku tanamkan pada dalam diri sendiri adalah aku bisa membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Aku bisa meneladani sikap rela berkorban serta persaudaraan kaum muslimin Mekkah dan juga Madinah. Dan aku meyakini bahwa kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah adalah sesuatu yang benar dan wajib aku percayai sebagai seorang Muslim. Maka ananda semuanya, telah sampailah kita pada penghujung materi kita pada bab yang kelima materi PAI, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka ananda semuanya, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan juga selalu meningkatkan keinginan dan kemauan dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.